Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi yang minggu kemarin teman-teman semuanya libur untuk merayakan hari Imlek ya. Selamat hari Imlek buat teman-teman semua meskipun sudah lewat ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Aril, Mas Anto. Ini pertama saya mengungkapkan bahwa kalau misalnya laptop saya tiba-tiba mati, nanti teman-teman memaklumi ya, karena di sini sedang mati lampu. Ini saya mengandalkan sisa batu dari laptop. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba terhenti belajarnya, berarti laptop saya mati. Itu ya teman-teman ya, dimaklumi saja kalau misalnya nanti tiba-tiba mati laptopnya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke ya teman-teman, ini ada dua kendala untuk malam hari ini. Yang pertama adalah mati lampu, yang kedua materi tidak bisa terupload. Jadi saya menjelaskan, nanti teman-teman mendengarkan sambil menyimak ya, karena sampai sekarang materi tidak bisa diupload, mungkin karena Wiziknya dalam masa perbaikan. Oke, dalam masa perbaikan, jadi belum bisa secara optimal untuk mengupload materi. Jadi teman-teman harap maklum, nanti saya akan menjelaskan lewat PPT, tapi teman-teman tidak bisa menyimaknya sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan gitu ya. Nggak tahu ini sinyalnya bagus, warnanya hijau, tapi dari kemarin saya juga mencoba upload, tetap sampai akhir pelajaran materinya tidak bisa terupload. Jadi mungkin ini Wiziknya yang sedang dalam masa perbaikan. Jadi teman-teman sabar ya. Oke. Saya mulai saja. Kemarin kita sudah membahas masalah pengangguran tapi belum selesai. Nih saya jelaskan kembali atau melanjutkan materi yang kemarin itu ya semua teman-teman, sambil mendengarkan ya. Oke, saya jelaskan melanjutkan kemarin, yaitu sampai pengangguran. Kita sudah belajar macam-macam pengangguran ya. Ada kemarin pengangguran voluntary ya, kemudian pengangguran terbuka, musiman, itu ya kita sudah mempelajari bab macam-macam pengangguran. Sekarang pengangguran itu kan bagi suatu negara merupakan suatu masalah ya, yang harus segera diselesaikan. Nah, makanya teman-teman, ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Karena apa? Karena teman-teman sampai merelakan waktunya, malam-malam teman-teman rela untuk tetap belajar. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi pengangguran. Nah, di sini saya mengungkapkan beberapa cara yang digunakan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, nah ini teman-teman menyimak ya, menyimak sambil mendengarkan suara saya itu ya.
Yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja melalui padat karya. Nah, teman-teman ada yang tahu maksudnya itu padat karya dengan padat modal. Nah, teman-teman tahu bedanya enggak dua itu? Padat karya sama padat modal. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah memperluas kesempatan kerja melalui padat karya. Oke, ada yang tahu teman-teman perbedaan antara padat karya dengan padat modal? Oke, ada yang tahu dari teman-teman? Oke ya. Oke, saya jelaskan. Kalau padat karya berarti suatu usaha tersebut menyelesaikan pekerjaannya dengan memperbanyak tenaga kerja. Itu kalau padat karya. Tetapi kalau padat modal itu berarti suatu usaha dalam menyelesaikan pekerjaannya lebih banyak menggunakan teknologi atau modal yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu jauh lebih mahal, sehingga di sini kalau padat modal lebih menekankan kepada bantuan teknologi, sehingga tenaga manusia yang dibutuhkan itu hanya sedikit. Nah, kalau suatu usaha yang mempekerjakan banyak tenaga kerja itu namanya padat karya. Sehingga padat karya itu salah satu usaha untuk mengatasi pengangguran. Karena apa? Karena suatu usaha yang mengutamakan padat karya berarti membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Itu ya, teman-teman sudah tahu perbedaannya ya. Kalau padat karya itu membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga angkatan kerja yang dibutuhkan itu banyak ya. Tetapi kalau kalau padat modal itu lebih banyak menekankan teknologi. Apalagi sekarang ya Mas Anto dan teman-teman semuanya, dengan seiring perkembangan zaman, manusia semakin pintar, manusia semakin cerdas, banyak menciptakan teknologi ya, banyak menciptakan teknologi untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga semakin lama manusia yang dibutuhkan dalam bekerja itu semakin sedikit. Nah, sehingga berlomba-lomba ya, manusia itu berlomba-lomba atau tenaga kerja itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya ya. Karena apa? Karena semakin nanti ke depannya semua manusia itu dibantu oleh kemajuan teknologi. Nah, makanya saya dengan teman-teman semua sekarang ini sedang mempersiapkan kualitas itu ya, sampai teman-teman merelakan waktunya malam-malam, jatah malam minggu ya, teman-teman libur, tapi teman-teman merelakan waktunya untuk belajar. Nah, itu salah satu usaha teman-teman untuk meningkatkan kualitas ya, untuk meningkatkan kualitas supaya teman-teman nanti bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di sana. Oke ya. Ini alhamdulillah teman-teman, lampunya hidup. Jadi saya pergi sebentar untuk ngecas laptop dulu ya, teman-teman nunggu. Oke, sebentar.
Oke, sudah saya lanjutkan kembali. Itu ya perbedaan antara suatu usaha dengan mengutamakan padat karya dan padat modal. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Cara yang kedua. Ya, Mas Anto benar, padat energi. Energi, wah sekarang banyak menciptakan alternatif ya, energi alternatif karena minyak bumi semakin menipis. Nah, itu berlomba-lomba untuk mencari energi alternatif. Kenapa? Karena kebutuhan energi semakin tahun semakin bertambah dengan seiring perkembangan manusia yang ilmu pengetahuannya semakin meningkat. Nah, itu ya, teman-teman harus pokoknya berjuang. Bagaimanapun caranya, teman-teman harus punya pengetahuan, keterampilan, ijazah yang tinggi, gitu ya. Nanti sewaktu-waktu kalau teman-teman semuanya sudah mempunyai, teman-teman siap untuk bersaing. Nah, gitu ya. Oke. Yang kedua yaitu, nah di sini proyek pemerataan tenaga kerja. Nah, ini pemerataan tenaga kerja. Sejauh ini kalau kita melihat ya, kita melihat perkembangan di televisi itu kan tenaga kerja semuanya rata-rata terpusat di ibu kota Jakarta ya. Sampai-sampai kalau tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, mereka rela untuk ya pokoknya bisa mempertahankan hidup. Nah, itu kan terpusat di ibu kota. Nah, sehingga di sini salah satu cara untuk mengatasi pengangguran supaya pengangguran itu tidak terlalu banyak menumpuk di satu tempat, itu diperluas atau disebar merata ke seluruh Indonesia. Nah, dan di sini salah satu teman-teman itu merupakan bukti nyata pemerataan tenaga kerja, tetapi lintasnya sudah lintas negara ya. Berarti teman-teman membantu program pemerintah untuk pemerataan tenaga kerja itu ya. Tetapi sudah lintasnya tidak lintas pulau, tidak lintas provinsi, tetapi sudah lintas negara. Nah, berarti teman-teman sudah membantu program pemerintah untuk membantu pemerataan tenaga kerja. Ya, Mbak Aril, ini layarnya kosong karena kemarin saya tanyakan kepada Pak Farih, beliau mengatakan bahwa ini Wiziknya sedang masa perbaikan. Jadi mungkin ini efek dari Wizik yang sedang masa perbaikan. Nah, siapa tahu kalau nanti Wiziknya sudah diperbaiki, kapasitasnya meningkat, nanti teman-teman semua enak dalam belajarnya ya, tanpa mengalami kendala apapun. Jadi untuk sementara ini teman-teman sabar ya, sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan, dan teman-teman sambil ngoret-ngoret lah cara mengatasi pengangguran. Tadi yang pertama, mengusahakan padat karya ya, yang mengutamakan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, yang kedua tadi pemerataan tenaga kerja. Nah, yang ketiga cara untuk mengatasi pengangguran adalah memberikan bantuan pinjaman. Nah, kalau memberikan bantuan pinjaman berarti pemerintah memfasilitasi suatu masyarakat itu untuk memiliki jiwa wirausaha. Ya Mas Anto ini, ya bener sekali ya, kan kangen selama 2 minggu tidak ketemu. Nah, kemarin kan teman-teman semuanya libur ya, jadi malam hari ini kita nikmati saja ya. Oke Mbak Ika, selamat malam. Oke, saya lanjutkan kembali cara mengatasi pengangguran. Yang ketiga adalah memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat. Nah, di sini salah satu program pemerintah yaitu memberikan pinjaman. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan masyarakat yang ada di Indonesia itu mempunyai jiwa wirausaha, sehingga jiwa-jiwa konsumtifnya itu
tidak menjadi kebiasaan, tetapi dibiasakan dengan memiliki jiwa-jiwa wirausaha. Karena apa? Dengan memiliki jiwa wirausaha, maka mempunyai sifat mandiri ya, mempunyai kemandirian, tidak bergantung pada orang lain. Nah, kalau memiliki jiwa wirausaha dengan pinjaman pemerintah tadi, berarti sudah membantu pemerintah untuk membantu mengurangi pengangguran. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman membuka usaha, itu kan membuka usaha dengan bantuan pemerintah melalui pinjaman, teman-teman meminjam baik ke koperasi, ke bank, ya, untuk membuka usaha. Kalau teman-teman membuka usaha, otomatis ada membutuhkan tenaga kerja atau membutuhkan karyawan. Nah, berarti teman-teman sudah membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran meskipun peranannya kecil, tetapi itu kan sudah bisa membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Nah, itu. Yang ketiga tadi, memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan adanya program pinjaman, maka bisa melatih jiwa-jiwa wirausaha untuk hidup mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain. Nah, selain itu, teman-teman pendapatan kan mempunyai pendapatan sendiri ya. Di samping itu, teman-teman juga bisa membantu teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan pekerjaan. Nah, itu berarti teman-teman paling enggak sekarang kan teman-teman sedang bekerja, sedang mengumpulkan uang. Nah, nanti kalau misalnya uangnya sudah cukup untuk berwirausaha, lah suatu saat lah ya, kita sebagai manusia punya rencana untuk masa depan. Nah, sekarang kan teman-teman sedang mengumpulkan uang. Siapa tahu untuk kedepannya teman-teman membuka usaha. Nah, barangkali masih teringat ya apa yang saya jelaskan, bahwa teman-teman itu paling tidak mempunyai jiwa wirausaha ya, karena manfaatnya sangat luar biasa baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, suatu saat kapanpun lah teman-teman mempunyai rencana untuk membuka usaha ya, membuka usaha sehingga nanti teman-teman bisa membantu orang lain dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, iya Mbak Fenty, itu apa ya, semua orang harus punya rencana untuk berwirausaha. Ini sudah banyak perkembangan di Indonesia, muncul anak-anak muda yang membuka usaha, yang mempunyai ide-ide untuk berwirausaha. Jadi itu sangat bagus apabila suatu negara memiliki pengusaha-pengusaha yang mampu untuk membuka usaha, itu bisa membantu masyarakat yang lain yang sedang membutuhkan tenaga kerja itu ya. Oke. Yang selanjutnya ya, yang keempat yaitu mengusahakan informasi yang lengkap adanya lowongan pekerjaan. Nah, di sini berarti antara perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu kan kadangkala ada difasilitasi bursa kerja itu ya, teman-teman ya. Nah, itu diusahakan secara optimal bursa kerja tersebut untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan. Nah, apalagi khusus di daerah saya ya, di daerah Jepara, ini perkembangan industrinya sangat luar biasa. Nah, ini ada dampak positifnya ya. Dampak positifnya apa? Dengan berkembangnya industri-industri yang berdiri di suatu tempat ya, itu memberikan dampak positif. Dampak positifnya apa? Yang pertama,
memberikan kesempatan bagi anak-anak, terutama anak-anak yang sudah keluar ya, yang sudah keluar dari sekolah, khususnya tingkat SMA, SMK, itu menampung ya, bisa menampung anak-anak yang sudah lulus. Nah, itu berarti memberikan dampak positif untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang sudah keluar lulus untuk bekerja. Nah, itu. Ya Mas Anto, ini memang perkembangan industri terutama di desa-desa ya, yang masuk ke desa itu sangat luar biasa. Di sini saja di daerah Jepara kurang lebih ada 4 industri baru. Nah, ini sangat luar biasa nanti manfaatnya. Yang pertama bisa merekrut tenaga kerja. Apalagi tenaga kerja yang usianya masih muda. Nah, dengan adanya penyerapan tenaga kerja, loh, Mas Ali ini tahu ya, pabrik sepatu, ada pabrik tas, ada ini konveksi, kemudian pabrik kabel, itu ada 4 kalau tidak salah Mas Aril. Ada 4 Mbak Aril ya, ada 4 pabrik yang berdiri di Jepara, kurang lebih itu. Nah, itu kan sangat bagus, informasi yang sangat bagus bagi tenaga kerja yang memang sedang membutuhkan karyawan. Oh, ini Mbak Aril, wah ini tetangga sendiri. Iya Mbak Aril, memang banyak di daerah Jepara yang sedang berdiri pabrik-pabrik baru. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah ini nih, ya benar nih, tadi Mas Anto memberikan pendapat tadi apa ya, beras semakin berkurang. Oh iya. Nah, itu dampak positifnya. Itu dampak positifnya tadi bisa menyerap tenaga kerja terutama di daerah Jepara. Ini contoh kecil saja ya, bahwa dengan usaha baru, dengan membuka usaha baru itu bisa menyerap tenaga kerja, bisa mengurangi pengangguran. Tetapi ada dampak negatifnya lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Anto. Kalau misalnya nanti lahan semakin sempit ya, lahannya semakin sempit ya, bisa mengurangi produktifnya, ini menghasilkan beras ya. Produktivitasnya dalam menghasilkan beras itu berkurang. Apalagi negara kita dulu kan terkenal sebagai negara agraris, tetapi seiring perkembangan zaman nanti lahan-lahan pertanian ya, terutama sawah, ya mungkin saja diperkirakan beralih dari agraris kepada industri. Tetapi ya semoga saja lahan-lahan yang memang awalnya itu sawah ya tetap dimanfaatkan untuk lahan pertanian, jangan sampai digunakan untuk pabrik. Karena apa? Bagaimanapun juga sampai kapanpun yang namanya beras itu kan suatu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan, terutama masyarakat Indonesia. Katanya kalau tidak makan nasi itu belum makan. Nah, itu kan apa ya? Bukan pepatah ya, orang Jawa lah banyak mengatakan seperti itu. Kalau belum makan nasi berarti belum makan. Itu kebanyakan ada pendapat yang seperti itu di desa itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, oke ya. Wah, berarti Mbak Tari sudah terkontaminasi dengan orang-orang yang berambut pirang ya. Nggak pernah makan nasi tapi makanannya roti. Wah, ini Mbak Tari sudah terkontaminasi nih, sudah terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di sana. Nggak apa-apa Mbak Tari, ini hemat beras berarti. Oke, kita lanjutkan lagi yang kelima. Oke, yang kelima ya. Nah, di sini yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, yang kelima, cara mengatasi pengangguran yang kelima adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja. Menurut teman-teman,
meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara apa? Coba teman-teman. Meningkatkan kualitas itu dengan cara apa? Coba teman-teman. Bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja? Oke, rajin sekolah, memberi pelajaran. Oke, terima kasih atas pendapatnya teman-teman. Nah, di sini, nah ini pelatihan. Oke, cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pertama melalui jelas pendidikan ya. Ini Waalaikumsalam Mbak Rara, silakan mengikuti ya. Oke, saya kembali lagi. Yang pertama, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pertama adalah pendidikan, jelas ya. Yang kedua adalah pelatihan. Ini Mbak Mary, pelatihan. Kalau Mas Anto mengungkapkan rajin, itu berarti sudah menuju ke karakter. Nah, itu karakter untuk melengkapi pendidikan dan pelatihan. Nah, itu. Nah, pendidikan dibutuhkan kan untuk meningkatkan kualitas ya, untuk meningkatkan pengetahuan. Sehingga untuk melengkapi pendidikan maka dibutuhkan pelatihan. Karena apa? Dengan pelatihan, tenaga kerja tersebut bisa meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau misalnya dari pendidikan itu kan berupa pengetahuan ya, berupa pengetahuan yang didapat untuk melaksanakan pekerjaan. Tetapi kalau pelatihan itu ke arah tindakan ya, ke arah tindakan untuk meningkatkan kinerja. Sehingga pelatihan dengan pendidikan itu dua-duanya saling melengkapi. Nah, kalau teman-teman dan juga ini pengalaman. Nah, ini pengalaman berarti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Nah, itu tiga-tiganya harus didukung oleh pembentukan karakter yang baik, karakter yang mulia. Ini Mas Anto melengkapi. Jadi, kalau misalnya tenaga kerja itu berpendidikan tinggi ya, mempunyai keterampilan yang tinggi, kemudian pengalamannya banyak, ditambah memiliki karakter yang bagus, memiliki karakter yang baik, wah, itu menjadi tenaga kerja yang sangat luar biasa. Nah, itu barangkali nanti saya dengan teman-teman semua mempunyai empat-empatnya ya dalam meningkatkan kualitas kita ya. Pendidikan yang tinggi, kemudian keterampilan yang tinggi, pengalaman oke, ditambah lagi kita harus memiliki karakter yang bagus. Nah, berarti saya dengan teman-teman semuanya menuju ke arah tenaga kerja yang benar-benar berkualitas. Ya, Mbak Fendi, ya semuanya lah, saya dengan teman-teman pokoknya harus bisa. Makanya sekarang ya, orang Indonesia itu kan banyak orang-orang pintar ya, banyak orang-orang pintar, tetapi sayangnya belum diimbangi dengan karakter yang bagus ya. Kemarin itu kan ada televisi ya, di acara televisi bahwa ada berita yang mengatakan salah satu anggota Mahkamah Konstitusi ada yang terkena ini KPK. Nah, padahal Mahkamah Konstitusi itu kan merupakan lembaga tinggi yang ada di Indonesia. Nah, berarti membuktikan sebenarnya orang-orang Indonesia itu pinter-pinter ya, pinter-pinter, tetapi belum diiringi dengan karakter yang bagus, belum diiringi ada karakter teladan itu ya, teladan yang bagus bagi rakyatnya. Sehingga yang perlu dibenahi oleh bangsa kita, bangsa Indonesia adalah pembenahan karakter.
Ya Mas Anto, sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, tetapi memang belum diiringi oleh karakter yang baik. Makanya pendidikan, sistem pendidikan kita diutamakan adalah pembenahan karakter, itu ya. Pembenahan karakter sehingga diharapkan kedepannya nanti Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu pinter-pinter tetapi juga memiliki akhlak yang bagus, memiliki karakter yang bagus itu. Oke, itu kondisi negara kita, itu ya teman-teman. Dan saya dengan teman-teman semuanya merupakan bagian yang nanti bisa mengubah karakter. Karena apa? Ya karena kan suatu saat teman-teman semuanya hidup berkeluarga, apalagi teman-teman ada yang sudah berkeluarga, mempunyai generasi. Ya, itu mempunyai generasi berarti teman-teman semua salah satu orang yang mempunyai peran untuk membenahi karakter. Nah, itu. Oke. Ya, Mbak Ika, memang ini layarnya kosong, muter-muter semua karena baru perbaikan Wizik. Jadi, Mbak Ika jangan galau. Mendengarkan apa yang saya jelaskan saja gitu ya. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi yang ke-6. Nah, yang keenam di sini ya, ini Mas Wawan. Ya, semuanya calon bapak, calon ibu semuanya berperan untuk membantu membenahi karakter bangsa Indonesia. Jadi semuanya sama. Calon bapak, calon ibu semuanya sama itu ya. Oke, yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini dilihat dari segi ekonomi. Kalau tadi ya dilihat dari segi apa ya, segi agama ya, menjelaskan tentang karakter. Nah di sini menjelaskan tentang ekonomi. Caranya apa? Mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi. Nah, coba teman-teman bisa menjelaskan enggak kenapa bunga yang tinggi itu bisa mempengaruhi orang untuk malas untuk kredit. Nah, coba teman-teman, atau bisa menghambat investor. Ayo, teman-teman ada yang bisa menjelaskan hubungannya kenapa bunga bank yang tinggi itu bisa menghambat investor. Investor itu orang yang menanamkan modalnya untuk berwirausaha. Kenapa, teman-teman? Bunga bank yang tinggi, apa sih hubungannya? Nah, itu coba teman-teman. Karena apa? Ini usaha cara mengatasi pengangguran adalah mengatur bunga bank supaya tidak terlalu tinggi. Nggak dapat untungnya kenapa Mbak Fenty? Oh Mas Anto, ini tidak ada yang minjam ya? Oke, tidak ada yang pinjam. Oke, sip, benar ya. Nah ini Mbak Fenty, oke. Saya tunggu ini pendapatnya Mbak Fenty. Tidak lekas dapat untung itu karena faktor apa? Iya Mbak Fenty, betul ya. Karena apa? Ini juga pendapatnya Mas Anto juga benar. Karena apa? Apabila bank itu mengenakan bunga yang terlalu tinggi, nanti menjadikan para investor atau orang-orang yang ingin meminjam modal itu malas. Karena apa? Benar, angsuran yang harus dibayar nanti terlalu tinggi, padahal usaha yang dijalankan belum tentu menghasilkan untung yang besar. Sehingga di sini peran pemerintah supaya arus pinjaman modal itu
itu tinggi, mengenakan biaya bunga atau beban bunga itu tidak terlalu tinggi. Iya, Mbak Mary, benar ya. Karena jika suatu bank itu mengenakan bunga yang tinggi, maka angsuran untuk membayar pinjaman itu terlalu tinggi. Tetapi tidak semua usaha yang didapatkan itu kan punya untung yang besar. Sehingga di sini tidak meningkatkan para pengusaha-pengusaha untuk meminjam modal, tetapi justru mengurangi keinginan untuk meminjam modal untuk mengembangkan usaha. Nah, ini peranan pemerintah untuk mengenakan beban bunga yang harus dibayar oleh pengusaha itu jangan terlalu tinggi. Kalau beban bunganya itu rendah, ya itu kan bisa menarik para pengusaha untuk meminjam modal dengan harapan usahanya itu bisa berkembang. Iya Mas Anto, bisa. Itu peranan pemerintah untuk mengatur bunga. Itu pemerintah bisa mengatur di situ. Bunda Farid ndak usah terlalu takut untuk meminjam bank. Nah, kita lihat bunganya dulu. Kalau bunganya terlalu tinggi, jangan. Tetapi kalau bunganya sekiranya kita mampu untuk membayar, berarti kita oke lah meminjam ya. Karena kalau misalnya kita meminjam di bank, paling tidak ada motivasi bagi kita untuk mengembangkan usaha. Nah, seperti itu Bunda Farid. Oke ya. Ya Mbak Mary. Sebenarnya utang ya gini. Oh ya, teman-teman belum belajar akuntansi. Kalau akuntansi, utang itu merupakan penyeimbang. Nah, merupakan penyeimbang bagi usaha. Nanti di semester 2 kita belajar akuntansi. Nah, teman-teman nanti tahu posisi utang. Nah, posisi utang itu bagi para pengusaha itu tidak terlalu jangan terlalu menakutkan itu ya. Utang itu bisa diatur sehingga bisa memotivasi bagi kita untuk mengembangkan usaha atau berani untuk berwirausaha. Nah, itu teman-teman nanti di semester 2 kita belajar akuntansi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana peranan utang kok bisa menyeimbangkan modal. Nah, itu ya. Itu PR di semester 2 nanti. Kita bahas di semester 2 nanti. Ini kita belajar peranan bunga. Oke ya. Bunda Farid masih takut ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan lagi bagaimana cara mengatasi pengangguran. Yang terakhir, ini cara mengatasi pengangguran yang terakhir adalah mempersiapkan masyarakat untuk menguasai teknologi. Nah, ini mempersiapkan masyarakat untuk menguasai teknologi. Di sini dimulai dari pendidikan dasar. Nah, kenapa? Karena pendidikan dasar itu kan pendidikan yang awal yang harus dilewati oleh semua masyarakat. Jadi kalau pendidikan dasar itu sudah dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kedepannya mereka bisa menguasai teknologi dengan terampil. Nah, itu ya. Kenapa? Karena nanti perkembangan teknologi semakin hari semakin meningkat. Jadi ini programnya pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat menguasai tingkat teknologi dari dasar. Nah, ini kan sekarang yang namanya perkembangan HP itu kan semakin bukan sampai tahun ya teman-teman ya, bahkan minggu, bulan itu model HP dengan berbagai fitur, dengan berbagai fasilitas semakin canggih. Kalau kita tidak dibekali dengan kemampuan teknologi, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, itu kita sajalah, apalagi nanti ya teman-teman ke
anak kita, ke anak cucu kita. Pasti perkembangan teknologi kita tidak bisa membayangkan bagaimana perkembangannya. Nah, ini tugas saya dan teman-teman untuk mempersiapkan generasi muda untuk mempersiapkan generasi muda dalam hal penguasaan teknologi. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Ada yang ditanyakan teman-teman tadi? Ya Mas Anto terlalu semangat ya, jadi keselak. Oke, tadi saya simpulkan bagaimana cara mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah padat karya ya. Mengutamakan usaha itu padat karya. Yang kedua, pemerataan tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan pinjaman lunak. Nah, pinjaman lunak tadi hubungannya bisa dengan bunga ya. Dengan bunga. Kemudian yang keempat itu mengusahakan informasi yang lengkap antara lowongan pekerjaan dengan orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja tadi dengan pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pembenahan karakter. Nah, itu ya. Yang keenam, mengatur bunga bank supaya tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir, mempersiapkan generasi untuk menguasai teknologi dari tingkat dasar. Itu ya. Itu cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Intinya adalah semuanya berada di tangan kita masing-masing. Nah, kita bisa meningkatkan kualitas kita ya sebagai tenaga kerja juga tergantung dari kita. Kita mau belajar, kita mau berusaha atau tidak. Jadi semuanya kita untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks, yang semakin sulit ya, semuanya tergantung kita. Kita bisa memotivasi diri kita untuk ke arah yang lebih bagus atau tidak. Karena apa? Karena nanti persaingan kedepannya sangat luar biasa. Oke, teman-teman jangan pernah menyesal, jangan pernah putus asa, jangan pernah malas untuk tetap ini memperoleh pendidikan, terutama di malam hari itu ya. Meskipun tantangannya teman-teman luar biasa, ada yang sampai malam bekerjanya, kemudian ada yang sampai seminggu full tidak ada istirahatnya, tapi teman-teman harus punya semangat ya, harus punya semangat demi kehidupan teman-teman di masa yang akan datang itu lebih bagus. Nah ini ya Mbak Fenty, karena apa ya, saya dengan teman-teman semuanya namanya juga manusia, kadangkala kan ada semangatnya turun. Nah kewajiban kita bersama adalah saling memotivasi. Ya, kalau saya sih kalau setiap malam minggu pasti semangat untuk mengajar. Karena apa? Saya banggalah kepada teman-teman semuanya, meskipun sibuk bekerja tetapi teman-teman masih ada waktu untuk belajar itu. Oke. Oke Mbak Mary, enggak apa-apa ya. Baunya pun tidak sampai ke sini ya, jadi oke lah, tetap cantik ya. Oke, tadi cara mengatasi pengangguran. Sekarang kita lanjut ke berikutnya ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Kalau tadi cara mengatasi pengangguran, sekarang cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, yang pertama adalah peningkatan kesehatan. Nah,
peningkatan kesehatan itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas itu ya. Karena apa? Karena dengan kesehatan, kalau jasmani kita sehat ya, kalau rohani kita sehat, kita belajar pun senang ya, kita menerima pelajaran pun gampang, mudah. Beda lagi kalau dalam kondisi badan kita sakit, maka kita tidak bisa konsentrasi dalam menerima pelajaran. Sehingga yang dilakukan adalah meningkatkan kesehatan terlebih dahulu itu ya teman-teman. Makanya sampai sekarang itu pemerintah menggembar-gemborkan adanya BPJS itu ya, teman-teman sudah tahu sendiri peranan BPJS sekarang di Indonesia itu perkembangannya sangat luar biasa. Nah, itu untuk membantu masyarakat supaya bisa meringankan biaya kesehatan. Karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang memang tiap orang itu harus menjaga kesehatannya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas. Dengan badan yang sehat, dengan rohani yang sehat, maka kita bisa melakukan apa saja. Itu ya teman-teman. Makanya cara meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pertama adalah adanya peningkatan kesehatan. Nah, kalau di tenaga kerja itu kan ada BPJS ketenagakerjaan, berarti menjamin supaya tenaga kerja dalam bekerja itu tetap aman. Misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu bisa diatasi dengan mudah, tidak usah takut dengan biaya. Nah, itu salah satu tujuan pemerintah mewajibkan tenaga kerja untuk punya BPJS, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan itu ya teman-teman. Berarti pemerintah sekarang ini sedang mencanangkan BPJS itu membantu kita sebagai tenaga kerja supaya kita bekerjanya tetap aman, tenang, tidak was-was, tidak khawatir nanti kalau kita sakit, kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu kita sudah siap. Nah, sehingga itu salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan. Nah, itu. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan. Nah, tadi meningkatkan pendidikan. Pendidikan itu ada yang formal, ada yang informal. Kalau formal itu kan dimulai dari sekolah SD sampai tak terhingga ya, sampai perguruan tinggi, sampai S3. SSS itu ya, sampai S3. Nah, itu cara untuk meningkatkan kualitas baik dari pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kalau pendidikan informal misalnya apa teman-teman coba? Kalau pendidikan formal kan dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau pendidikan informal contohnya apa menurut teman-teman? Pendidikan informal. Nah, itu kuliah. Ini kuliah berarti pendidikan formal ya. Ini Mbak Aril apa mempunyai cempaukat apa ya? Ya, Mas Awan. Iya, mengaji. Kalau Mbak Fenty pendidikannya tetap formal. Mbak Fenty tetap formal. Iya, Mbak Umi kursus bener ya. Ada misalnya kursus menjahit, kursus komputer, kemudian kursus ya menjahit, kemudian komputer, ya semacam itulah, itu namanya informal. Kalau Mbak Fenty tetap formal itu, karena apa? Karena paket C itu setara dengan SMA, SMK, MA. Jadi Mbak Fenty jangan khawatir kalau itu ijazahnya informal, bukan. Mbak Fenty ijazahnya formal, diakui oleh negara. Jadi Mbak Fenty jangan khawatir, dan teman-teman semuanya kalau ijazahnya teman-teman informal, bukan, teman-teman semuanya itu ijazahnya formal, diakui oleh negara, diakui oleh lembaga apapun. Jadi teman-teman jangan merasa rendah diri kita ikut paket C, tidak. Teman-teman itu ijazahnya formal karena diakui setara dengan SMA.
Meskipun teman-teman tidak bisa sekolah bersama di kelas di pagi hari, itu memang karena kan kondisi, tetapi secara ijazahnya teman-teman tetap formal, diakui oleh negara. Jadi teman-teman tidak usah galau itu ya. Oh, Mbak Fenty, Cimpaukat itu kartu kesehatan. Oh alah, iya, berarti ini kalau di Indonesia semacam kartu BPJS. Iya, Mbak Fenty. Berarti sama ya. Di sana juga memperhatikan kesehatan. Iya, Mbak Fenty. Kalau di sana namanya tadi ya Simpaukat, kalau di sini BPJS. Berarti antara negara Taiwan dengan negara kita itu sudah mempunyai ini ya tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga dijamin kesehatannya, dijamin keselamatannya itu. Ya Mbak Eka, kursus, kalau kursus memang itu ijazahnya informal. Kenapa? Karena tidak semua wajib mengikuti. Itu ya hanya orang-orang tertentu yang bersedia saja kalau informal. Tadi ada kursus komputer, kursus ini menyetir mobil. Nah, itu kan juga informal karena bisa membantu untuk meningkatkan keterampilan. Iya, benar Mas Wawan. Kalau formal dapat ijazah ya yang diakui. Kemudian kalau informal itu dapat sertifikat. Dengan sertifikat berarti menandakan bahwa teman-teman itu sudah pernah mengikuti suatu pelatihan. Berarti bisa menambah nilai plus. Nah, menambah nilai plus bagi teman-teman di saat teman-teman itu melamar pekerjaan. Jadi sertifikat itu bisa digunakan untuk menambah nilai plus. Nah, menambah nilai plus untuk teman-teman nanti masuk ke dunia kerja. Nah, itu gunanya. Benar Mas Wawan, terima kasih. Iya, Bunda Farid, ngomong-ngomong Bunda Farid usianya sudah berapa coba? Iya, saya tanya. Bunda Farid usianya berapa? Karena pegawai negeri ada batasan umurnya, ada batasan itunya usianya. Ini Mbak Aril juga tertarik untuk ke PNS. Oke. Nah, ini Mbak Fenty, kepala 3. Oke. Paling enggak itu ya usia yang bisa masuk PNS kriteria itu kurang lebih 35-an, maksimal 35. Maksimal 35. Ayo teman-teman yang usianya lebih dari 35, ayo. Sudah ini ya. Sudah kadaluarsa. Nah, ini Mbak Fenty masih ada waktu yang panjang untuk mengejar PNS. Wah, ini Mas Anto kayak sudah kadaluarsa ini Mas Anto. Oke, tidak apa-apa kan semua pekerjaan tidak harus PNS ya, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Oke, tidak apa-apa ya. Kan yang namanya status PNS kan bukan kriteria bukan tujuan utama kan. Kalau bisa masuk ya alhamdulillah, kalau tidak bisa berarti belum rezekinya itu ya. Ya Bunda Farid, kalau misalkan ada lowongan memang membutuhkan ini calon PNS ya yang membutuhkan PNS, bisa Bunda Farid bisa masuk, bisa mendaftar asalkan memenuhi syarat-syarat. Iya, memenuhi syarat-syarat. Nah, ini Mas Anto jadi pengusaha. Oke, karena Mas Anto ini kan usianya tidak mencukupi, jadi Mas Anto pengen jadi pengusaha. Oke, ya dua-duanya. Paling bagus lagi pengusaha plus PNS. Oke ya, teman-teman ya. Kalau bisa paginya berprofesi sebagai PNS, nanti siangnya pengusaha. Nah, itu ya. Itu sangat luar biasa. Ini masing-masing lembaga kriterianya beda-beda Mbak Aril.
Coba saja kalau misalnya ada lowongan dibuka, kemudian membaca persyaratannya. Ada persyaratannya. Ya Mas Wawan, guru privat malah bayarannya jauh lebih mahal gitu ya, karena privat. Oke, semuanya teman-teman pasti punya cita-cita ya, pasti punya tujuan hidup masing-masing. Nah, semuanya bisa didapat asal itu ya. Asal teman-teman jangan lupa berusaha dan berdoa. Oke, itu ya. Teman-teman boleh bermimpi jadi apapun boleh. Itu dengan mimpi, dengan cita-cita, itu kan menjadikan semua teman-teman itu punya semangat ya, punya semangat untuk mencapai cita-cita. Kalau misalnya teman-teman tidak punya cita-cita, nanti kan tidak punya arahnya kemana, hidup ini ditujukan kemana, kan seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi wah ini Mbak Fenty pasti terinspirasi dengan ini ya, dengan seseorang ini mesti pengen jadi guru. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini Mas Wawan pengen jadi arsitek berarti bikin gambar rumah. Oke, tadi berarti untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pertama adalah meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan. Oke, waalaikumsalam. Ini Mbak Melon ini siapa ya nama aslinya? Oke, yang ketiga adalah kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Oke, saya jelaskan teman-teman. Tadi kalau meningkatkan kesehatan, teman-teman sudah paham. Yang kedua, meningkatkan pendidikan, teman-teman pun sudah menjalani. Nah, sekarang yang ketiga adalah kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Di sini apa maksudnya? Nah, teman-teman kan tahu ya yang namanya SMK. Wah, ini Mbak Ika luar biasa ya. Pendidikan tidak harus menjadi pegawai negeri. Iya, kan tadi ya orientasi utamanya bukan menjadi PNS, tetapi semua pekerjaan bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Karena memang sekarang persaingan untuk menjadi pegawai negeri itu sangat luar biasa banyaknya itu ya teman-teman. Sampai sekarang ya ini cerita ini kenyataannya. Sampai sekarang itu ada guru saya yang sampai sekarang itu belum PNS teman-teman. Karena apa? Karena tadi persaingan untuk mendapatkan kedudukan jadi PNS itu sangat luar biasa persaingannya. Sampai sekarang pun ada guru saya yang memang sudah itu tadi usianya tidak memungkinkan karena syaratnya tidak memenuhi usianya tadi, sampai sekarang pun tidak bisa. Tetapi semua itu kembali lagi ke rezekinya ya. Siapa tahu Bunda Farid rezekinya ada di PNS, kan kita tidak tahu, dikembalikan saja semuanya pada yang mengatur. Oke, yang penting pada diri kita ya, yang penting pada diri kita punya cita-cita dan tujuan hidup. Iya Mbak Feni itu guru honorer ya, seperti saya juga sama ya, honorer. Tapi ini dijalani aja. Oke ya teman-teman, yang penting punya cita-cita dan tujuan hidup, itu aja. Kalau orang punya cita-cita pasti ada semangat untuk mencapainya. Kalau orang yang tidak punya cita-cita maka hidupnya akan apa adanya, sehingga tidak ada usaha untuk hidup yang lebih bagus, yang lebih baik. Makanya teman-teman harus punya cita-cita dan tujuan hidup itu ya. Iya Mbak Mary ya, honorer itu guru yang belum digaji oleh pemerintah itu. Kalau Mbak Fenty pengen tahu, kalau guru honorer itu gajinya belum dibayar oleh pemerintah, berarti yang bayar masih pihak swasta. Tetapi kalau dinyatakan pegawai itu sudah PNS, berarti bayarannya sudah dibayar oleh pemerintah. Itu bedanya.
Nah, itu Mbak Mary belum diangkat negeri, berarti bayarannya masih dari pihak swasta. Tetapi kalau sudah dinyatakan pegawai negeri, berarti bayarannya dari pemerintah. Ya Bunda Farid, tidak apa-apa ya, kita jalani saja dengan ikhlas, yang penting berkah itu ya. Ya kan, yang penting berkah, cukup, sehat. Wah, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Oke, saya lanjutkan ketiga tadi, kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Teman-teman semuanya pasti mendengar yang namanya SMK ya. SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Nah, bedanya antara SMK dengan SMA adalah, nah ini kalau teman-teman nanti pasti semuanya kan pengen punya anak ya, pengen punya anak, pengen punya generasi. Nah, besok pengen menyekolahkan anaknya kemana ya, ke SMA atau ke SMK. Nah, ini saya jelaskan perbedaannya, teman-teman disimak baik-baik. Oke, bedanya antara SMK dengan SMA adalah, kalau SMK itu dia di samping memperoleh pengetahuan, tetapi dia juga dibekali oleh keterampilan. Nah, itu SMK, sekolah menengah kejuruan. Iya, Mbak Fenty. Ada keterampilannya dan beda, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, di selama 3 tahun ya, selama 3 tahun kalau di SMK itu ada prakteknya, namanya prakerin, praktek kerja industri. Berarti anak-anak yang di SMK itu ditempatkan di perusahaan sesuai dengan jurusannya. Ya Mas Wawan. Perbedaan yang pertama tadi punya keterampilan ya. Yang kedua, selama 3 tahun ada masa-masa di situ di mana anak tersebut ditempatkan di dunia kerja ya, di dunia kerja. Sehingga mereka atau anak-anak yang sekolah SMK itu paling tidak punya pengalaman pernah bekerja di suatu perusahaan sesuai dengan jurusannya. Nah, itu kalau semboyannya lulus langsung kerja. Nah, itu SMK. Kalau SMA memang selama 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 itu berupa pengetahuan ya. Berupa pengetahuan, adapun keterampilan biasanya masuk kegiatan ekstrakurikuler biasanya atau tambahan pelajaran itu. Oke, itu bedanya SMA dan SMK. Itu teman-teman nanti bisa mengarahkan saudara-saudaranya atau bisa mengarahkan nanti anak-anaknya ke SMA ataupun SMK. Semuanya setingkat ya, sama kedudukannya, tinggal arahnya kemana itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi yang ketiga, kerjasama dengan dunia kerja. Nah, ini pengalaman ya teman-teman. Kalau misalnya anak tersebut yang tadi prakerin ya, praktek kerja industri di suatu perusahaan, ada kalanya kalau kinerjanya bagus, setelah dia lulus dari sekolahnya, dia bisa masuk kembali ke tempat di mana dia praktek ya, tetapi ya tidak semuanya, ada kalanya kadang-kadang juga anak yang semula prakerin di situ atau magang ya istilahnya, kalau kinerjanya bagus ya bisa direkrut menjadi karyawan di situ. Nah, itu perbedaan antara SMK dan SMA. Ada keuntungannya seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang keempat adalah ini,
peningkatan kualitas mental dan spiritual. Ya, Waalaikumsalam Mbak Eka. Nah, di sini cara meningkatkan kualitas tenaga kerja yang keempat adalah peningkatan kualitas mental dan spiritual. Nah, berarti sudah lengkap ya. Tadi yang pertama adalah peningkatan kesehatan. Yang kedua peningkatan pendidikan. Nah, di sini yang keempat, karena yang ketiga tadi adalah kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Yang saya singgung keempat. Keempat adalah peningkatan kualitas mental dan spiritual. Kalau 1 dan 2 semuanya oke, harus dibekali oleh peningkatan kualitas mental dan spiritual supaya antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu terpenuhi. Berarti sudah menjadi manusia yang seutuhnya, kan seperti itu ya. Di samping tadi memenuhi kebutuhan jasmani yaitu kesehatan, kemudian pendidikan, di sini adalah peningkatan kualitas mental dan spiritual. Ya, Mas Anto, makanya sistem pendidikan itu harus dibenahi. Sekolah itu tidak semata-mata mencari pengetahuan saja, tetapi juga pembenahan karakter ya. Tetapi juga penambahan ilmu secara mental maupun spiritual itu untuk melengkapi tadi ya kebutuhan secara jasmani. Nah, itu ya masalah, sehingga apabila tadi kesehatan terpenuhi, pendidikan oke, keterampilan oke ya, dan keempat itu karakternya juga oke, maka bisa menjadi tenaga kerja yang memang benar-benar berkualitas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman atau sudah paham? Oke ya, pahamnya, karena itu memang pelajaran yang setiap harinya kita jalani, yang setiap harinya kita alami, sehingga ya mudah untuk dipahami. Ya, Mbak Ika, harus sehat jasmani dan rohani. Itu ya, kalau pepatah bukan pepatah, semboyan atau apa itu di olahraga di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu kan berarti ada keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani itu. Oke, kalau paham, ini saya lanjutkan ke teori pertumbuhan. Oke, sebelumnya saya melanjutkan ini, coba saya teman-teman saya tanya, pernah enggak atau di sekitar teman-teman itu pengangguran? Nah, pengangguran yang seperti apa menurut teman-teman kalau kita lihat di dalam lingkungan sekitar kita? Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini menurut teman-teman jenis pengangguran apa yang ada di daerah teman-teman? Nah, itu. Wah, nah ini menurut Mas Anto yang dibenahi apa? Karakternya atau apanya ini Mas Anto? Karena malas. Ya kan, berarti ini bukan karena lapangan pekerjaan yang sulit, tetapi karena jiwanya tadi, mentalnya yang malas. Iya, berarti memang masing-masing daerah punya ini ya, punya kelemahan. Kalau di daerah saya itu yang menjadi kendala adalah ini, pendidikan. Iya Mbak Fenty, karena apa?
Oh iya, wah ini berarti macam-macam ya, luar biasa ya permasalahannya yang dihadapi di masing-masing daerahnya teman-teman semuanya. Tetapi yang paling memang pekerjaan semua usia itu bisa dilakukan itu memang di pertanian ya. Pertanian itu kan bisa ibaratnya tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Nah, kalau kendalanya, wah, berarti luar biasa ya teman-teman dari sini. Permasalahan yang dihadapi berarti rata-rata yang saya baca tadi adalah karakternya yang malas berarti. Wah, berarti kalau karakternya yang malas ini menjadi permasalahan yang sangat besar. Karena apa? Kalau namanya pembenahan karakter, kalau sudah terlambat itu kan sulit dibenahi. Baratnya kan yang malas bekerja berarti orang-orang usianya sudah lanjut, sudah tua. Berarti kalau malas itu kan suatu hal penyakit ya, penyakit yang harus disembuhkan dan nah ini Mbak Aril, iya yang harus disembuhkan tetapi obatnya itu sulit. Karena apa? Membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan yang sangat lama untuk membenahi rasa malas. Kalau di daerah saya itu karena ini minimnya pendidikan. Tetapi sekarang banyak dari masyarakat yang sudah menyadari pentingnya pendidikan. Kalau di tempat saya itu ya Mbak Mary kan karena kebanyakan kalau di desa masih mengandalkan pertanian, masih mengandalkan musim ya. Musim ini musim tanam apa. Nanti kalau musim tanamnya sudah selesai kan banyak yang menganggur. Iya Mbak Mary, petani. Wah, berarti permasalahannya itu tidak karena lapangan pekerjaan yang sulit tetapi karena malas. Nah, itu merupakan suatu penyakit yang suatu penyakit yang sulit untuk diobati. Ya, itu ya, teman-teman, berarti menjadi PR kita bersama, kita benahi kita dulu ya. Yang penting kita punya semangat baik untuk sekolah maupun bekerja. Iya, iya Mbak Mary. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjut ke bab baru saja ya, bab baru ke pertumbuhan ekonomi. Kalau hari ini tadi kita membahas mengenai pengangguran, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, kita sudah membahas. Ya, intinya ya kita simpulkan ya teman-teman, kita simpulkan pembelajaran malam hari ini. Intinya pengangguran itu bisa diatasi dimulai dari diri kita sendiri. Itu ya teman-teman. Kenapa kok dimulai dari kita sendiri? Karena yang bisa meningkatkan kualitas diri kita ya kita sendiri. Kan seperti itu. Tuh kan? Yang bisa meningkatkan kualitas kita ya kita sendiri, berarti tergantung pada diri kita masing-masing. Sehingga banyak mengatakan lapangan kerja yang sulit mencari ini. Karena apa? Dalam diri kita tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di sana. Coba kalau misalkan kita punya kualitas yang bagus, kita kemanapun pergi kita bisa, atau kita punya bekal ilmu yang bisa kita tandingkan dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, berarti intinya kita harus memotivasi diri kita supaya tetap meningkatkan kualitas diri kita demi mencapai masa depan yang lebih cerah. Oke ya, itu ya teman-teman, itu pesan malam hari ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih atas segala antusiasnya teman-teman sangat luar biasa.
Oke, tetap semangat, pokoknya tetap semangat meningkatkan kualitas diri. Wah, ini Mbak Fandi, love you all semuanya. Wah, bagi teman-teman semuanya. Yang penting kita punya semangat untuk tetap belajar. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala antusiasnya teman-teman. Sampai jumpa di malam minggu kedepannya. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Itu ya. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.